Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa dengan saya kembali. Dan dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang siapa itu Romo Kiai Haji Kholawi Mahasin. Almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Kholawi Mahasin itu adalah sosok kiai ulama yang dimana beliau itu sangat sederhana, sangat andap asor, rendah hati pada sesama, pada anak kecil. Beliau itu bisa membimbing dengan orang tua, orang seumuran. Beliau itu sangat dermawan, sederhana, rendah hati, sampai disukai oleh masyarakatnya, masyarakat luar. Bahkan kalau sampai kok terkenal sedunia, pastilah sedunia itu akan menyayangi beliau, Romo Kiai Haji Kholawi Mahasin. Beliau itu pendiri Pondok Pesantren Nurul Hidayah Bandung Seruni Kebumen, berada di Desa Bandung. Sering kita sebut dengan Bandung Seruni. Pondoknya itu banyak yang menyebut pondok mana? Pondok Bandung Seruni, padahal Pondok Nurul Hidayah. Beliau itu mempunyai ciri-ciri seperti kiainya. Beliau itu mau mesantren di Jember Curahkates, mondok di Jember Curahkates, pondoknya Mbah Khotib Abdul Karim almarhum. Lah beliau itu mempunyai menantu, namanya itu Mbah Sam'ani. Lah itu Mbah Sam'aninya itu kan gurunya Romo Kiai Kholawi Mahasin. Seperti ini kejadian yang sama, yang menurut saya itu sama dengan gurunya. Jadi pas Mbah Sam'ani lagi membawa, ya intinya lagi berjalan, ada seseorang dan anak. Intinya anak, orang tua itu mau memesantrenkan anaknya. Lah bertanya kepada Mbah Sam'ani tersebut, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bagaimana Pak? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu?" "Iya Pak, ini saya mau bertanya, pondok Curahkates yang dipimpin oleh Mbah Sam'ani itu di mana tempatnya ya?" Ya padahal kan yang ditanya itu Mbah Sam'ani sendiri. Ya Mbah Sam'ani tetap menjawab, "Pondoknya di situ, sudah dekat, tinggal berapa meter lagi, silakan ke situ saja." Lalu si orang tua dan anak itu pergilah ke pondok tersebut. Mbah Sam'ani itu menyusul lewat pintu belakang. Dan ketika orang tersebut itu sudah nyampe ke rumah beliau, lalu yang membukakan pintu juga, langsung Mbah Sam'ani kaget. Si orang tua dan anak itu kaget. "Loh, jenengan kan sing mangken iki tak tangleti teng mriku. Kan kamu tadi yang saya tanya di jalan." "Iya Pak, ini saya Sam'ani." Loh, akhirnya si orang tua tersebut dan anaknya itu sungkem kepada beliau. Lalu orang tuanya memasrahkan anaknya untuk belajar
di pondok tersebut di Surakarta. Sangat rendah hati sampai ya bagaimana ya seperti itu. Andap asornya sangat luar biasa. Turun kepada muridnya, siapa? Kholawi Mahasin, almarhum almarfurlah Romo Kiai Kholawi Mahasin, guru saya, guru kita semua. Seseorang yang sangat sederhana, bisa masuk di dalam kalangan apapun, anak-anak, sedang, dewasa, orang tua, bisa bergaul dengan segala pihak, dengan masyarakat bisa, dengan orang pejabat bisa, dengan masyarakat kecil pun bisa, masyarakat sedang pun bisa. Itu sangat luar biasa. Pun kejadian yang terjadi pada Mbah Samngani itu terjadi pada Romo Kiai Kholawi Mahasin. Terjadi ketika itu Pak Kiai Kholawi itu sedang berada di kandang kambing, lalu ada seseorang itu dari Karangsambung, Kebumen, dengan anaknya bertanya kepada Pak Kiai Kholawi, sama lagi di jalan, bertanya kepada Pak Kiai Kholawi, bertanya tentang ya persis seperti yang ditanyakan oleh Mbah Samngani, di mana pondoknya Pak Kiai Kholawi Mahasin. Lalu Pak Kiai Kholawi itu menjawab, teng mriku ampun caket, di situ Pak sudah dekat, paling berapa meter lagi. Persis yang kejadian yang sama yang dialami oleh Mbah Samngani dan Pak Kiai Kholawi Mahasin itu sama. Lalu si orang tua dan anak itu pergi ke rumah beliau, buka pintu, yang membuka pun langsung Pak Kiai Kholawi. Itu luar biasa. Dua guru dan murid yang sama-sama mempunyai kejadian yang sama. Itu loh, guru dan murid tangaluhnya itu sangat kuat. Jadi wajar saja kalau Romo Kiai Kholawi itu banyak yang mencintai, banyak yang menyukai. Ketika sepeninggalan beliau, banyak yang menangis, banyak yang merasa kehilangan. Saya sendiri yang mengerti tentang keluhan masyarakat yang kehilangan, dari mulai penjual kambing, ayam, tukang sayur, tukang tani, orang pejabat ini. Saya mendengar sendiri, rata-rata kok kaya pedagang-pedagang itu kenal sama beliau, dan pernah ada suatu kejadian pasti sama Pak Kiai Kholawi. Itu yang saya luar biasa, yang saya anggap itu benar-benar ekstrim. Kan jelas beliau itu tugasnya mengajar jamaah, imam jamaah. Kok bisa muter ke sana ke sini, waktunya itu dibagi-bagi dengan bergaul dengan masyarakat, juga dengan santri, juga dengan keluarga, juga beliau itu mempunyai pekerjaan sendiri. Ya Allah, itu jangan-jangan itu di sana ada, di sini ada, di situ juga ada. Itu, tapi saya nggak paham kalau begitu ya. Saya bukan orang yang seperti itu. Cuma saya heran saja, kok banyak banget yang kenal, dan orang yang kenal yang merasa kehilangan itu pasti punya suatu kejadian, dan pasti ada pesan untuk mereka. Pesan ya diantara konsing tawakal atau sabar, usaha itu harus jujur. Ya, itu pesan-pesan beliau pada orang-orang yang pernah bersama beliau. Saya sendiri pernah dipesani untuk berjuang. Kalau berjuang itu harus ikhlas, jangan mengharap pamrih apapun. Luar biasa. Dan satu lagi, menantu
menantu Pak Kiai Kholawi ketika akan melamar seorang putri dari Romo Kiai Kholawi Mahasin itu bertanya di jalan, padahal yang ditanya itu kan Pak Kiai Kholawi bertanya di mana rumahnya Pak Kiai Kholawi Mahasin, padahal itu mau melamar anaknya. Ditanya langsung, lu rumahnya di situ, persis lah kejadian yang tadi, rumahnya di situ sudah dekat. Dan ketika sudah di rumah kaget si calon menantunya itu, loh itu kan bapak yang saya tanya tadi di jalan. Oh ternyata itu Pak Kiai Kholawi. Sungguh beliau itu sangat rendah hati, sangat tawadu. Pokoknya indah kalau kenal beliau. Semuanya itu sayang dengan beliau. Masyarakat kecil, masyarakat yang sedang, juga masyarakat besar itu semuanya merasa kehilangan. Semoga beliau diberi husnul khotimah, dihindarkan dari siksa kubur, diberi nikmat kubur yang enak. Janganlah Engkau ya Allah beri kesulitan Romo Kiai Kholawi di dalam kuburannya, karena beliau itu sudah memberi banyak manfaat kepada orang-orang. Janganlah Engkau berikan yang sulit-sulit di akhirat, berikanlah kemudahan, karena hidup beliau itu sudah banyak untuk berjuang di jalan-Mu ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.